sejarah Gusmi. Gusmi itu ulama Nusantara, al-maghfurlah, sudah wafat meninggal dunia. Beliau diundang ngisi pengajian akbar. Pas jalan, mungkin lewat Sukaraja kali ya. Jalan, di pinggir jalan banyak perempuan itu, nah, yang seksi-seksi itu. Nah, ada satu yang sedang dewean. Kata Gusmi, "Mbak, ikut yuk." Bikin si jablay, duit nih, cair dah gua. Ikut yuk, naik mobil. Si Jobong nih tadi naik mobil, ikut sama Pak Kiai tadi. Saya mau diajak ke hotel mana Pak, kata dia. Ikut aja pokoknya. Ikut, itu ternyata pengajian akbar. Gemeter si Jobong, gemeteran dia. Tapi jangan dulu turun, kata Gusmi. Dia langsung ke panitia. Itu istri saya ikut, Bu Nyai-nya katanya. Tolong bawa, karena dia tadi buru-buru. Dari mana? Jadi belum pakai busana muslimah. Ambilkan baju, ambilkan kerudung. Ya sama panitia ya nurut, pakaiin baju, diambilin baju, bagi kerudung. Begitu turun mobil, ratusan orang berebut cium tangan Bu Nyai tadi itu. Istrinya Kiai soalnya. Dia cium-cium tangannya, duduk paling depan, di samping Pak Kiai. Di situ dia nahan tangis yang luar biasa. Habis pengajian, singkat ceritanya, habis pengajian tetap nggak dikasih tahu kalau itu tuh Jobong. Taunya orang itu Bu Nyai. Dipeluk-peluk, dicium-cium. Bahkan bekas minumnya Bu Nyai, bekas minumnya kami ambil. Ngapa? Minta berkahnya. Ngalap berkah, Pak. Ngalap berkah Bu Nyai. Berebut bekas minumnya, berebut piring bekas makannya. Setelah pulang sama Pak Yai, rumah kamu di mana? Diantarin ke tempat tinggalnya, dikasih duit, nih sanggup buat kamu, kan sudah saya janji tadi mau ngasih duit. Disitulah perempuan ini bertaubat dan menjadi wanita solihah. Itu cara memperlakukannya. Ini dakwah yang sesungguhnya, bukan ngamuk-ngamuk, bukan mempersekusi. Setuju gak kira-kira? 1, 2. Yang terhormat Ibu Kostiana SEMH, Legislator DPRD Provinsi Lampung. Kita doakan beliau selalu sehat, tugas-tugasnya diberikan kemudahan dan kelancaran, dan di 2024 nanti pada pemilihan legislatif beliau terpilih kembali. Pokoknya pilih yang paling imut pokoknya. DPRD Provinsi Lampung yang paling imut dia beliau. Selanjutnya yang saya hormati narasumber pertama Pak Herman Sasaleh. Beliau sekretaris Kesbangpol, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, sekaligus juga satu tim dengan saya. Beliau sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Saya Kabid Agama, beliau sekretaris FKPT. Di kita ini ngurusin teroris. Selanjutnya yang saya hormati Pak Babinsa. Tadi ibu-ibu ngantuk Pak. Pak Babin datang nggak ada yang ngantuk lagi sekarang. Ngelihat orang gagah soalnya. Kemudian Pak Babin Kamtipmas. Pak Babin Kamtipmas badannya bagus ya, nggak hamil kayak saya gitu. Menjaga badan. Selanjutnya Ustadz Haji Njat Sudrajat, salah satu kiai di Bandar Lampung dan juga grup Dalail Khairat, kawannya Pak Agus Salim ya. Atau Ustadz Njat dulu yang di bawah ya, kawannya soalnya punya. Ketua lingkungan, ketua RT, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, langsung saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya langsung ke beberapa poin penting saja yang agak update ya. Pertama, ada kejadian persekusi terhadap 2 wanita yang mulanya diduga pemandu lagu di sebuah karaoke, dan kemudian terkonfirmasi belakangan ternyata bukan pemandu lagu tapi pengunjung kafe tersebut. Ya katakanlah mereka berdua orang yang sedang berbuat dosa, tapi ini hanya dugaan kan, hanya dugaan. Ratusan orang kemudian datang, lantas kemudian mempersekusi,
Dua perempuan ini digeret ke sungai, laut, pintar. Ulang lagi. Ternyata cerdas juga ibu moderator ya. Digeret ke laut, kemudian diceburkan lalu ditelanjangi. Jahatnya lagi yang ngegeret tersebut bahkan sampai memegang payudaranya. Naudzubillah. Ini sikap ini tidak Pancasilais, betul nggak kira-kira? Sikap seperti ini melanggar etika Pancasila. Sikap semacam ini melanggar norma agama. Tidak boleh kita melakukan itu. Itu namanya persekusi. Itu namanya main hakim sendiri. Dan kita semua mendukung aparat penegak hukum agar segera menegakkan hukum yang setegas-tegasnya kepada para pelaku persekusi. Setuju nggak kira-kira? Karena begini Bapak Ibu, Nabi sendiri menceritakan ada seorang pezina. Ini jelas-jelas pezina loh, bukan dugaan kan? Seorang pezina yang seumur hidupnya berzina, pelacur. Suatu hari dia kehausan mampir di sebuah sumur, hendak minum. Di bibir sumur dilihatnya ada anjing yang menggelepar kehausan. Saking hausnya nggak bisa bangun lagi. Maka sama si pelacur ini ditimbakan air tersebut, kemudian diminumkan ke anjing sambil nangis. Alangkah kasihan anjing ini kehausan di dunia. Apalagi saya seandainya kehausan di dalam neraka. Dia nangis, dia bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum sempat ibadah. Dia belum sempat menjadi hamba Allah yang sangat taat, tapi taubatnya diterima. Akhirnya masuk surga. Artinya begini Bapak Ibu, ini hadis Sahih Bukhari Muslim loh. Ada orang yang di mata kita seperti ahli maksiat, tapi dia mati husnul khatimah. Nah sedangkan kita yang seperti malaikat, kayak malaikat gak sih kita ini? Kita yang kayak malaikat ini belum tentu masuk surga, betul nggak? Jangan belagak Bapak Ibu, merasa sudah jadi pengapling surga atau sudah merasa jadi panitia surga gitu. Kita ini belum tentu, karena yang tahu kita bakal selamat tidak hanya Allah Ta'ala. Makanya ada orang, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada kata Nabi, orang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ketetapan Allah mendahuluinya. Sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka. Lalu dia mati masuk neraka. Artinya sepanjang hidupnya dia orang soleh, tapi matinya su'ul khotimah. Kita nggak tahu nasibnya. Jadi jangan begitu caranya, jangan mempersekusi, jangan main hakim sendiri. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Ada rumah makan buka di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu serombongan orang datang menghancurkan rumah makan. Itu salah apa benar? Salah. Karena mengapa? Satu, di dalam Islam nggak dilarang rumah makan buka. Walaupun siang hari bulan Ramadan, coba cari dalam kitab fikih yang mana. Boleh. Asal sopan. Kan apalagi di kota. Kita niatkan berjualan di rumah makan buka, rumah makan tersebut buat siapa? Ya buat yang punya uzur nggak puasa. Betul nggak kira-kira? Termasuk juga kan banyak juga orang yang nggak punya kewajiban berpuasa. Jadi ketika kita datang mempersekusinya dan menghancurkannya, itu melanggar norma agama. Dan itu merupakan aksi main hakim sendiri. Bahkan termasuk begini Pak, maaf betul kan ini sangat sering terjadi. Ada maling motor, kita tangkap. Nangkapnya udah benar. Nangkapnya sudah benar. Tapi begitu kita tangkap, kita hajar rame-rame, kita gebuk palanya pakai balok, pecah palanya, keluar otaknya. Ingat, si pencuri hanya berdosa karena mencuri. Tapi kita yang memukulinya dosa membunuh. Nggak lewat di akhirat nanti, yakin. Walaupun sama Pak Polisi nggak ditangkap. Mungkin kata Pak Polisi kalau ditangkap kebanyakan masa soalnya. Tapi ada 200 masa yang mukulin satu pencuri sampai mati. Maka 200 masa akan kena hukum membunuh di akhirat nanti. Benar ini loh.
Makanya taubatlah kalau pernah melakukan itu semua. Itu dianggap orang benar tapi salah. Beda kalau 1 lawan 1, beda. Pak Babinsa tarung sama begal, 1 lawan 1. Begalnya mati, beliau tidak berdosa karena 1 lawan 1, sama-sama melawan gitu. Tapi kalau orang sudah menyerah, apalagi begalnya udah kita tangkap, ampun oh ya Allah, ampun oh ya Allah, kan begitu kan? Saya ini 3 kali menyaksikan dengan mata kepala begal digebukin, sudah ampun ya Allah, masih digebuk juga, dosa semua tuh. Artinya ada perbuatan brutal yang dianggap orang benar tapi itu salah padahal. Saya jadi ingat nasihat Gusmi, bukan nasihat ya, sejarah Gusmi. Gusmi itu ulama Nusantara, al-maghfurlah, sudah wafat meninggal dunia. Beliau diundang isi pengajian akbar. Pas jalan, mungkin lewat Sukaraja kali ya. Jalan di pinggir jalan banyak perempuan itu nah, yang seksi-seksi itu. Nah ada satu yang sedang dewean, kata Gusmi, Mbak ikut yuk. Bikin si Jablay duit nih, cair dah gua. Ikut yuk, naik mobil. Si Jobong nih tadi naik mobil, ikut sama Pak Kiai tadi. Saya mau diajak ke hotel mana Pak, kata dia. Ikut aja pokoknya. Ikut, itu ternyata pengajian akbar, gemeter si Jobong, gemeteran dia. Tapi jangan dulu turun, kata Gusmi. Dia langsung ke panitia, itu istri saya ikut Bu Nyai-nya katanya. Tolong bawa, karena dia tadi buru-buru, dari mana, jadi belum pakai busana muslimah. Ambilkan baju, ambilkan kerudung. Ya sama panitia ya nurut, pakein baju, diambilin baju, bagi kerudung. Begitu turun mobil, ratusan orang berebut cium tangan Bu Nyai tadi itu. Istrinya Kiai soalnya. Dia cium-cium tangannya, duduk paling depan, di samping Pak Yai. Di situ dia nahan tangis yang luar biasa. Habis pengajian, singkat ceritanya, habis pengajian tetap nggak dikasih tahu kalau itu tuh Jobong. Taunya orang itu Bu Nyai. Dipeluk-peluk, dicium-cium. Bahkan bekas minumnya Bu Nyai, bekas minumnya kami ambil. Ngapa? Minta berkahnya. Ngalap berkah Pak. Ngalap berkah Bu Nyai. Berebut bekas minumnya, berebut piring bekas makannya. Setelah pulang sama Pak Yai, rumah kamu di mana? Diantarin ke tempat tinggalnya, dikasih duit, nih sanggup buat kamu. Kan sudah saya janji tadi mau ngasih duit. Disitulah perempuan ini bertaubat dan menjadi wanita solihah. Itu cara memperlakukannya. Ini dakwah yang sesungguhnya, bukan ngamuk-ngamuk, bukan mempersekusi. Setuju nggak kira-kira? 1, 2. Sekarang juga marak persekusi dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya cucu Nabi, Habib atau muhibbin para habaib. Saya mau lurusan di forum ini Bapak Ibu. Habib itu bukan cucu Nabi loh. Kita ini sering salah. Kesalahan terminologi. Habib atau jamaahnya habaib itu bukan anak cucu Nabi. Anak cucu Nabi itu nggak disebut Habib. Anak cucu Nabi itu disebut Sayyid, keturunan zuriat ya. Ya saya ingin sampaikan anak Nabi udah nggak ada lagi zaman sekarang. Cucunya juga nggak ada. Yang ada zaman sekarang zuriat ya, keturunan. Jadi begini, keturunan Nabi itu disebutnya bukan Habib, tapi disebutnya Sayyid atau Syarif. Itu keturunan Nabi. Dan begini Bapak Ibu, Habib itu panggilan untuk ulama di Yaman. Jadi kalau Indonesia ini kalau ulama sepuh manggilnya apa? Kiai. Kiai kan manggilnya karena sudah kita tuakan. Nah sama di Yaman itu kalau manggil ulama ilmunya banyak, akhlaknya bagus, ngemong umat, ngayomi dipanggil Habib. Makanya ada Habib terkenal Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Bahkan berteman dengan Vatikan. Dengan semua agama berteman, nggak arogan. Ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri juga dari Yaman. Karena mengapa disebut Habib? Mereka itu ulama, mereka itu sangat dicintai, akhlaknya bagus. Nah di Indonesia ini sembarang orang dipanggil Habib. Kadang-kadang anak baru kemarin sore, saya pernah Pak ceramah, ada orang dipanggil Habib, dia masih bujang. Itu nggak mau salaman, maunya orang nyosor ke dia salaman. Saya terus serang, saya nggak akan salaman sama dia, karena dia masih anak-anak kan. Kalau saya nyosor sama dia ngajarin nggak benar, betul nggak kira-kira? Adat kami di kampung, Mbak, walaupun
ngaji nggak bisa. Saya ini walaupun punya pondok, santri saya banyak, santri saya sungkem sama saya. Tapi kalau saya pulang kampung, Bapak Ibu, ketemu kakak-kakak sepupu yang ale bengko aja nggak ngerti, Pak. Taunya cuma ngebon aja, cium tangan saya. Jangan sementang saya ustadz kemudian orang tak suruh cium tangan, kebalik dunianya. Apa kata mereka? Sombong Suparman itu, baru jadi ustadz minta diciumin terus tangannya. Karena mereka lebih tua dari saya. Itu etikal, itu ada. Sampai panitia minta maaf sama saya, Pak Ustadz minta maaf, itu Habibnya masih muda, makanya dia tidak tahu adab. Karena kita sembarangan manggil Habib. Atau jangan dia panggil Habib, tapi Said atau Syarif. Dan ini yang mengejutkan. Sekarang sudah geger nasional, Bapak Ibu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, asli ulama Banten. Beliau Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Beliau mengatakan ternyata yang ngaku anak cucu Nabi Indonesia ini nasabnya terputus, tidak terbukti secara ilmiah. Mereka mengatakan nenek moyang mereka, datuknya yang dari Yaman itu namanya Imam Ahmad, Imam Ubaidillah bin Ahmad. Itu berdasarkan kitab karangan terbaru abad 10 dan 11 Hijriah. Padahal Bapak Ibu, di kitab Mu'tabar yang ilmiah, misalnya As-Sajaratul Mubarakah abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, dikatakan Imam Ahmad bin Isa, keturunan Nabi, tidak punya anak yang bernama Imam Ubaidillah. Anaknya cuma 3, yakni Abu Ja'far, Ali dan Husain. Tidak ada Imam Ubaidillah. Tiba-tiba 5-6 abad kemudian muncul yang bernama Imam Ubaidillah. Lama itu, 500 tahun lebih lamanya. Tiba-tiba muncul Imam Ubaidillah yang diaku sebagai keturunan Nabi, yang diklaim di Indonesia ini. Ini lagi geger. Kalau Bapak Ibu mau ngikutinnya di YouTube, klik saja Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan beliau menantang. Yang nggak puas silakan diskusi terbuka. Diskusi dengan beliau, sumbernya kitab semua. Ini bukan untuk mendiskreditkan orang lain, bukan. Karena beliau gelisah. Sekarang ini banyak orang yang ngaku anak cucu Nabi tapi arogan. Banyak ngaku anak cucu Nabi tetapi perilakunya malah memecah belah anak bangsa. Ngaku anak cucu Nabi tapi merendahkan kita bangsa pribumi. Seakan-akan kita ini yang bukan anak cucu Nabi warga agama kelas 2. Itu kan feodalisme kan? Tidak boleh itu sedemikian rupa. Padahal mereka belum terkonfirmasi, belum terbukti secara ilmiah. Dan sekarang ditawarkan tes DNA. Untuk membuktikan kalau memang anak cucu Nabi harus tes DNA. Kita sepakat. Kita semua mengakui bahwasanya Nabi punya keturunan. Betul nggak kira-kira? Punya dzurriyyah. Tapi kita juga harus mengujinya orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan. Nah, saya ingin kasih benang merahnya begini Bapak Ibu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman itu leluhurnya orang mulia, leluhurnya orang hebat. Anak keturunan mereka harus mengikuti iman dan akhlak mereka. Jadi walaupun kita punya leluhur orang mulia, tapi kalau kita nggak mengikuti iman dan akhlak mereka, tidak mutaba'ah, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan. Maka dalam bahasa Al-Quran begini, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikatkan mereka dengan keturunan mereka. Ketika keturunannya ngikut akhlak leluhurnya. Sekarang begini, jadi anak kiai itu beban. Jangankan jadi anak kiai, jadi anak ketua RT aja beban. Betul nggak kira-kira? Kata orang, siapa itu yang nakal? Anak ketua RT. Gak pantes. Anak ketua RT ku nakal. Kan gak enak kan? Siapa itu? Oh, anak ustadz, anak kiai. Gus, pantes ilmunya bagus, alim, soleh, sama orang tua hormat. Enak orang ngomongnya. Cuma kalau begajul, payah itu anak ustadz, anak kiai kayak gitu kelakuannya. Gak enak. Sama tadi kalau ngaku keturunan Nabi, ya harus siap mencontoh akhlak Nabi. Karena kemuliaan manusia itu ada pada akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya saya setuju kalau Habib Lutfi kita panggil Habib, setuju.
Karena beliau ulama, beliau ngayomi. Habib Lutfi itu Pak, saya pernah di Tangerang itu kumpul. Yang datang tuh separuh muslim, separuh non muslim. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua cium. Yang Kristen cium Habib Lutfi, yang Katolik cium Habib Lutfi, nangis semua. Nah, saya melihat mengapa mereka sama Habib Lutfi mencium, memeluk, karena mereka merasa terayomi oleh Habib Lutfi. Nah, itulah ulama sebenarnya. Bukan nakut-nakuti, bukan ngancam-ngancam kan gitu ya. Bukan kemudian arogan, apalagi ngajak melawan pemerintah yang sah. Jadi Habib itu adalah panggilan kemuliaan. Hati-hati. Jadi jangan sembarangan melekatkan orang dengan panggilan Habib. 2 ya, 3 yang terakhir. Sekarang kita dihadapkan dengan fenomena tantangan. Begini Bapak Ibu, ada kelompok-kelompok ekstrim yang hendak mengganti Pancasila. Indonesia ini nggak cocok dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan ekstrim lainnya. Ekstrim kanan itu apa? Yang mengatasnamakan agama. Kayak DITII, JI. Nah, kemarin yang digerebek di Plengsewu itu Pak, di register 22, itu JI itu. Kalau tidak salah 3 orang Pak Herman yang mati ya. 2 orang yang tewas ya. Itu JI. Itu kelompok ekstrim kanan. Sumbernya dari NII semua, Negara Islam Indonesia, DITI Kartosuryo dulu. Yang berkembang jadi JI, jadi dan lain sebagainya. Termasuk Khilafatul Muslimin, Pesawahan. Yang kemarin geger Bandar Lampung digerebek Polda Metro Jaya. Sengaja Polda Metro Jaya aja yang nyelesain Pak. Jangan Polda Lampung, biar nggak terlalu benturan kan. Itu sampai sedemikian rupa, ini kelompok ekstrim kanan. Mereka ingin mengganti Pancasila. Berikut juga kelompok ekstrim kiri. Apa itu? PKI. Kalau PKI mau udah kelar, 2 kali ngeberontak kelar semua. Bahkan sudah tetap MPR kan. Bukan cuma Partai Komunis Indonesia yang dilarang, ajarannya juga dilarang. Termasuk ekstrim lainnya, apa liberalisme, kapitalisme barat. Nah, ini semua nggak ada yang cocok. Nah, sekarang ada penguatan kelompok ekstrim kanan yang mengatasnamakan agama, yang cita-cita mereka mendirikan khilafah. Di antaranya yang menonjol belakangan apa? Kelompok JI, Hizbut Tahrir HTI, kemudian NII, termasuk juga Khilafatul Muslimin. Sekarang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. 1, mendirikan khilafah itu nggak ada perintahnya. Jadi orang Islam jangan repot-repot mendirikan khilafah Bapak Ibu. Nggak ada perintahnya. Nah, kalau orang hendak mendirikan khilafah, maka dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Itulah masalahnya. Di samping mendirikan khilafah nggak ada perintahnya, orang yang mendirikan khilafah dia akan membubarkan negaranya sendiri, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kan aneh sekarang. Alih-alih menegakkan khilafah, tetapi kemudian mengkafirkan negara kesatuan Republik Indonesia, mentogut-togutkan Pancasila, lalu merekrut umat sebanyak-banyaknya agar berjuang menegakkan khilafah. Hati-hati. Kalau kita mati dalam keadaan melawan negara, matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negara, pamata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Saya closing dengan hadis. Idza ra'aitumur rayatis sud. Hadis ini asar Imam Ali. Kalau kalian sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Pernah lihat bendera hitam enggak? Pernah enggak? Ya di sini enggak ada kan? Tapi orang demo banyak kan, Pak? Coba orang demo pakai bendera hitam kan? Kemarin demo di depan Polda pakai bendera hitam. Demonya cuma seuprit. Bendera merah putih kayaknya nggak ada itu ya Pak ya. Waktu demo depan Polda kemarin. Malah demonya bendera hitam. Nah, saya ingin sampaikan, kalau kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, tinggallah di rumah kalian masing-masing. Jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam itu. Karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan baja. Makanya yang pakai bendera hitam kereng semua. ISIS pakai bendera hitam kan? Al-Qaeda bendera hitam. JI bendera hitam. Hizbut Tahrir bendera hitam. Semua yang pakai bendera hitam hatinya keras bagaikan baja. La yafuna bi'ahdin wala mitsaq.
dimanapun mereka berada, mereka merusak negara, merusak kesepakatan, merusak perjanjian hidup berbangsa dan bernegara. Segitu aja dulu. Nggak usah banyak-banyak. Saya takut mencret lagi. Kasihan Bu Kosti nantinya. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ceramah saya ini juga cukup banyak Bapak Ibu. Nanti tonton di channel YouTube saya, Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya, like, share, dan komen. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.